الشيطان الرجيم. Assalamualaikum saudaraku sekalian, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga dimudahkan segala urusannya, amin. Pernah dengar cerita tentang sholat di Mekah yang dianggap aneh? Ada yang bilang imam tiba-tiba sujud tanpa rukuk, atau baca surat panjang lalu langsung sujud. Apa ini bid'ah? Atau justru sunnah yang jarang kita ketahui? Mari kita bahas tuntas dalam video ini. Fakta 1, banyak jamaah melaporkan pengalaman unik saat sholat di Mekah. Misalnya, imam tiba-tiba sujud padahal seharusnya rukuk dulu, atau membaca surat panjang lalu langsung sujud. Ini bikin banyak jamaah bingung, terutama yang tidak familiar dengan praktik ini. Nyata, sholat subuh di masjid Arab itu beda cuy. Kita kan NU nih ya. NU, dari NU katanya ya. Sholat subuh biasa ada kunut dia kan. Di tengah-tengah tuh ya kan, di rakaat kedua setelah ruku kita bangun, Allahumma fiman hadait gitu ya kan biasa itu. Nah ini enggak cuy, orang Arab tuh nggak ada kunut. Tapi di rakaat pertama abis lu baca Al-Fatihah, terus biasa kan kita sholat baca surat pendek tuh. Nah dia sholatnya kayaknya nggak surat pendek sih, panjang suratnya. Tapi di tengah-tengah lagi baca surat pendek itu, tiba-tiba semuanya Allahu Akbar, sujud, langsung sujud tuh, nggak ruku, nggak apa, nggak ada tuh, langsung sujud aja, sujud. Gue ngerasa kok langsung sujud, perasaan belum ruku nih, perasaan tadi masih baca surat pendek nih, terus habis sujud berdiri lagi, melanjutin lagi surat pendeknya, habis itu baru kayak sholat biasanya, ada ruku, bangun, sujud lagi, duduk, sujud lagi, kayak gitu, sisanya lancar, tapi nggak ada kunut mereka. Nih mazhab apa ya? Ilmu gue tipis banget ini, sumpah. Jadi jamaahnya pada bingung kenapa imamnya tiba-tiba sujud, padahal seharusnya ruku dulu gitu ya. Banyak yang ruku gitu ya, padahal imamnya langsung sujud. Sepertinya ini di Masjidil Haram ya, di Makkah, atau di Masjidil Nabawi, entahlah. Banyak yang bingung ya. Nah, ini langsung berdiri. Nah, setelah sujud itu langsung berdiri. Jadi banyak yang bingung nih, kok tiba-tiba imamnya sujud gitu ya, harusnya rukuk dulu. Nih. Pada bingung semua. Fakta 2, beberapa jamaah bahkan bertanya-tanya, ini mazhab apa? Kok beda sama yang biasa kita lakukan? Ternyata, ini bukan masalah mazhab, melainkan sunnah Nabi yang jarang dipraktikkan di Indonesia. Ini ada baru lagi nih. Fakta 3, apa yang terjadi sebenarnya? Ini adalah praktik sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajdah dalam Al-Quran. Ayat sajdah tersebar di beberapa surah, seperti Al-A'raf ayat 200, An-Nahl ayat 49, dan surat-surat yang lainnya. Salat sajdah tilawah sunnah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam قرأ مرة وهو يخطب على المنبر صلى الله عليه وسلم آية فيها سجدة فنزل وسجد الناس معه، ثم قرأ آية فيها سجدة في الأسبوع الذي بعده في الجمعة التي بعدها، فتهيأ الناس للسجود ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام إنها أي هذه السجدة إنها قربة ولم يعزم عليكم في ذلك، يعني ليست بواجبة، فلو تركها الإنسان سواء كان إماما أو مأموما أو تاليا للقرآن بلا صلاة فلا حرج عليه، لكن السنة سيما في حق الإمام أن يسجد سجود التلاوة، لأنه في هذا الأمر يحقق السنة لنفسه ولجماعة المسجد، ثم أيضا ربما يشكل على بعض الناس لماذا ترك الإمام سجود التلاوة،
ويثير بعض البلبلة أو الإشكال، فالسنة في حقه أن يسجد للتلاوة إذا مر بسجدة التلاوة، لكن لو تركها فالصلاة صحيحة ولم يترك شيئا واجبا، وغاية ما في الأمر الاستحباب والسنية في حق سجود التلاوة. Fakta 4. Ketika imam membaca ayat sajdah dalam solat, dia disunahkan untuk langsung sujud tilawah. Setelah sujud, imam bisa melanjutkan solat seperti biasa. Ini bukan bid'ah, melainkan sunnah yang sangat dianjurkan. Perbedaan waktu antara Indonesia dan Mekah menyebabkan perbedaan waktu solat, pemilihan surat sunnah, dan kewajiban solat Jumat bagi perempuan. Perbedaan waktu solat. Waktu solat di Indonesia dan Mekah berbeda karena perbedaan zona waktu. Contohnya, waktu solat maghrib di Indonesia sekitar pukul 18 WIB, sedangkan di Mekah sekitar pukul 19.05 WAS. Pemilihan surat sunnah. Di Indonesia, imam solat Jumat biasanya membaca surat yang lebih panjang dibandingkan surat yang dibaca dalam solat wajib. Di Arab Saudi, surat yang dibaca dalam solat Jumat lebih pendek dibandingkan saat solat wajib. Kewajiban solat Jumat bagi perempuan. Di Indonesia, solat Jumat hanya diwajibkan bagi laki-laki, sedangkan di Arab Saudi, solat Jumat juga diwajibkan bagi perempuan. Perbedaan lainnya. Solat subuh di Masjidil Haram di Mekah tidak menggunakan doa kunut. Perbedaan lainnya di Arab Saudi baca Fatihahnya bacaan bismillahnya dibaca pelan, sedang di Indonesia dibaca keras. Fakta 5. Di Indonesia, praktik sujud tilawah jarang dilakukan dalam solat berjamaah. Makanya, banyak jamaah bukan hanya dari Indonesia, tetapi banyak juga jamaah dari seluruh dunia yang kaget, bingung, saat solat di Mekah. Padahal, ini adalah sunnah yang seharusnya kita kenal dan amalkan. Fakta 6. Perbedaan praktik solat juga dipengaruhi oleh mazhab dan budaya. Misalnya, di NU ada kunut saat solat subuh, sedangkan di Muhammadiyah tidak. Ini bukan masalah benar atau salah, tapi lebih pada keragaman dalam beribadah. Fakta 7. Sebagai umat Islam, kita harus selalu belajar dan memahami ajaran agama dengan baik. Jangan cepat menyimpulkan sesuatu sebagai bid'ah hanya karena kita tidak familiar dengannya. Fakta 8. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jika ada praktik yang sesuai dengan keduanya, maka itu adalah bagian dari agama kita. Jangan sampai kita menganggap sunnah sebagai hal yang aneh. Jadi, fenomena solat aneh di Mekah sebenarnya adalah sunnah yang patut kita pelajari dan amalkan. Jangan ragu untuk bertanya dan mencari ilmu agar kita tidak mudah terjerumus dalam kesalahpahaman. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu tentang sunnah sujud tilawah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pendapatmu di bawah.